Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis shalihin amma ba'd. Baik, terima kasih buat teman-teman sekalian yang sudah hadir. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala sehingga kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini meskipun secara daring dalam rangka sama-sama belajar tentang agama yang semoga dengan hal tersebut Allah memudahkan langkah kita semua menuju surganya. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, serta para pengikut beliau yang istiqomah hingga hari kiamat kelak, yang semoga kita termasuk di antara pengikut beliau tersebut. Baik, teman-teman sekalian, sebagaimana biasanya ya, kita pada pagi hari ini akan melanjutkan kajian kita tentang ringkasan Riyadhus Shalihin ya. Baik, sebelumnya saya akan share screen sebagaimana biasanya supaya kita baca dulu hadisnya. Oke, sebentar. Kok nggak muncul ya? Oke, slide-nya udah muncul ya? Ya, sudah muncul, Ustaz. Iya. Ya, sudah Ustaz. Oke, baik. Kita bacakan dulu hadisnya. An Abi Tharifin Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala yaminin thumma ra'a atqa lillahi minha falyati at-taqwa. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Tharif Adi bin Hatim At-Ta'i, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersumpah atas suatu perkara, kemudian ia melihat ada hal lain yang lebih bertakwa kepada Allah, maka hendaklah ia memilih takwa tersebut. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ya. Di sini ya disebutkan ada kata sumpah atau yamin. Ya. Jadi tentunya mungkin kita sudah mengetahui bersama bahwasanya sumpah dalam ajaran Islam itu adalah bersumpah dengan menyebut nama Allah atau dengan menyebut sifat-sifat Allah. Jadi boleh kita bersumpah dengan wallahi ya atau dengan warabbil ka'bati gitu ya, demi yang, atau warabbil alamin juga boleh, atau juga dengan warrahman gitu ya, dengan nama yang juga di dalamnya terdapat sifat Allah ya. Nah, kenapa sumpah ini disebut dengan kata yamin? Yang mana kalau kita belajar bahasa Arab, kita tahu bahwasanya yamin ini dalam bahasa Arab berarti tangan kanan ya. Kenapa demikian? Karena orang-orang Arab dahulu jika mereka saling bersumpah ya antara satu sama lain, maka masing-masing dari mereka itu saling memegang tangan kanan lawannya atau tangan kanan mitranya ya. Jadi tangan kanan tentunya dalam bahasa Arab disebut sebagai yamin. Itu kenapa makanya sumpah itu kemudian dalam bahasa Arab disebut sebagai yamin ya. Nah, adapun bersumpah dengan selain Allah Ta'ala, maka ini merupakan hal yang tidak dibolehkan ya. Dan terdapat beberapa hadis yang berkaitan dengan larangan tersebut ya. Nah, sumpah dengan selain Allah juga dianggap sebagai sesuatu yang tidak sah ya. Nabi SAW bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak." Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah berbuat kekufuran atau kesyirikan. Ya. Nah,
Kekufuran dan kesyirikan yang dimaksud di sini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah kufur kecil atau syirik kecil, yang mana ia berarti bermakna dengan maksiat gitu ya. Bukan kufur akbar atau syirik akbar yang mengeluarkan seseorang itu dari Islam. Ya, ini merupakan satu hal yang disepakati oleh para ulama dari segi hukum asalnya. Kecuali ya, kalau seseorang itu bersumpah dengan selain Allah dan dia mengagungkan selain Allah tersebut setara atau lebih tinggi daripada pengagungannya kepada Allah. Maka dalam kondisi seperti ini, maka kekufurannya menjadi kufur akbar dan kesyirikannya menjadi syirik akbar. Ya, kalau sesuatu yang selain Allah tersebut yang dia jadikan sebagai hal yang dia bersumpah dengannya, itu dia agungkan setara atau melebihi pengagungannya kepada Allah. Ya. Tapi kalau tidak sampai pada level itu, maka kufurnya bukan kufur akbar dan syiriknya juga bukan syirik akbar, melainkan kufur kecil dan juga syirik kecil. Dalam arti ia adalah merupakan maksiat gitu ya. Nah, di sini mungkin sekedar informasi ya, para ulama ya terkait dengan sumpah dengan selain Allah ini, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, terutama dalam mazhab Hambali, itu ada ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Riwayat yang pertama mengatakan hukumnya adalah makruh, ya, dan riwayat yang kedua menyatakan hukumnya adalah haram, gitu ya. Dan beliau lebih cenderung kepada hukum haram, ya. Begitu pula banyak dari ulama yang zaman sekarang ya, yang kemudian berpendapat bahwasanya bersumpah dengan selain Allah ini adalah hukumnya haram. Nah, kenapa kok ada sebagian ulama kemudian berpendapat hukumnya itu makruh? Karena memang ada dalam sebagian riwayat ya, di mana contohnya adalah ketika seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi SAW, bertanya tentang ajaran-ajaran Islam, kemudian Nabi pun menjelaskan hal-hal yang wajib untuk dilakukannya. Ya. Kemudian setelah dijelaskan hal-hal yang wajib ya tentang masalah sholat wajib, kemudian juga puasa yang wajib, kemudian juga zakat, haji gitu ya. Kemudian dia bilang ya sudah kalau begitu kata orang Baduy ini, saya hanya akan melakukan yang wajib-wajib saja tadi. Kemudian kata Nabi SAW ya, eh, engkau beruntung wa abika ya, kalau engkau jujur pada ucapanmu tersebut. Nah, kata wa abika ini para ulama juga mengalami beda pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah sumpah ya, karena menggunakan redaksi yang serupa dengan sumpah, yaitu dengan wawul qasam ya, ada huruf waw di depan. Karena kalau kita bersumpah kan kita bilang lallahi ya, demi Allah. Nah, di sini ada kata yang di mana Nabi SAW menyebutkan wa abika dan demi bapakmu bagi yang menganggap ini adalah sumpah gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka kemudian memaknai bahwasanya Nabi SAW tidak mungkin melakukan hal yang sifatnya kekufuran, ya. Bahkan keharaman juga tidak, gitu kan ya. Makanya mereka kemudian berkesimpulan bahwasanya berarti hukum bersumpah dengan selain Allah itu hukum asalnya adalah makruh, ya. Nah, tetapi sebagian ulama ulama yang lain mengatakan bahwasanya ini bukan sumpah, ya. Ini adalah bentuk taukid, bentuk penegasan, tapi bukan termasuk kategori sumpah. Karena ada indikasi yang menunjukkan bahwa ini bukan sumpah. Di antaranya adalah Nabi SAW itu berkata, dan eh, atas nama bapakmu, mungkin lebih enak kita menyebutnya demikian ya. Bagi yang mengatakan ini bukan sumpah. Kenapa? Karena di sini yang disebutkan adalah bapak Anda. Kalau dia bersumpah, yang mana bapaknya yang bersangkutan ini kemungkinan besar juga bukan dalam kondisi sebagai seorang mukmin. Kalau seorang itu bersumpah di mana biasanya sumpah itu dengan suatu hal yang diagungkan, maka yang lebih pas itu adalah sumpah dengan orang tua diri sendiri kan ya. Wa abi dan atas apa namanya ayahku gitu ya. Nah, intinya adalah di sini memang ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya ini sumpah, ada yang mengatakan ini bukan sumpah. Ini hanya sekedar taukid saja ya.
Dan di antara ulama yang penjelasannya itu cenderung mengatakan ini bukan sumpah, di antaranya adalah Imam An-Nawawi. Ya. Ala kulli hal ya, tentunya sebagai seorang mukmin kita lebih baik berhati-hati. Jadi apalagi ada yang mengatakan ini makruh, ukuran minimalnya ini adalah makruh, dan juga sebagian ulama yang lain mengatakan ini haram ya. Dan yang haram ini juga boleh dikatakan argumentasinya cukup kuat ya, dan hadis yang memberitakan untuk tidak bersumpah atau larangan bersumpah dengan selain Allah itu cukup tegas. Jadi memang seorang mukmin itu tentu baiknya dia lebih berhati-hati. Jadi dia tidak bersumpah dengan selain Allah. Nah, sumpah ini ya, kalau kita klasifikasi lebih lanjut, itu bisa kita kategorisasi menjadi dua jenis ya. Yang pertama adalah sumpah atas sesuatu yang telah terjadi ya. Sumpah atas sesuatu yang terjadi di masa lalu ya. Jadi misalnya seorang bersumpah demi Allah misalnya kemarin saya begini dan begitu. Nah, terus ternyata dia bohong. Nah, ini kaitannya klasifikasi ini kaitannya dengan kafarot atau penebusan sumpah ya. Di mana ketika seorang itu bersumpah kemudian dia melanggar sumpahnya, maka dia harus membayar kafarot ya. Dia harus melakukan kafarot. Nah, terkait dengan kafarot ini, tadi sudah disampaikan bahwasanya sumpah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah sumpah atas masa lampau, ya, sesuatu yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, ketika suatu itu terkait dengan kejadian di masa lampau, maka sumpah yang seperti ini tidak berkaitan dengan kafarot. Artinya meskipun seorang itu dia berdusta, misalnya dia bilang demi Allah, saya kemarin melakukan hal begini dan begitu, gitu ya. Kemudian dia berbohong, ya, maka dia tidak ada keharusan untuk membayar kafarat atau melakukan kafarat, ya. Tapi dia tetap berdosa karena dia berbohong, ya. Hanya saja dia tidak terkena kafarat. Ini kalau sumpah itu kaitannya dengan sesuatu yang telah terjadi. Nah, kemudian yang kedua adalah sumpah yang berkaitan dengan sesuatu yang akan dilakukan ya atau suatu yang kejadiannya di masa mendatang. Nah, sumpah pada jenis ini ya yang kaitannya dengan di masa depan itu kalau dilanggar maka wajib membayar kafarat. Ini adalah hukum asalnya. Jadi kalau seorang bilang misalnya demi Allah kalau saya lulus ujian misalnya ya saya akan lari 4 kilo misalnya ya. Kemudian dia lulus ujian, maka dia harus melakukan apa yang menjadi sumpahnya tersebut. Kalau dia tidak lakukan, maka dia harus melakukan kafarat ya atau membayar kafarat. Kafarat nanti akan dijelaskan kemudian ya. Ini pada prinsipnya. Jadi kalau sesuatu yang terjadi di masa datang itu berkaitan dengan kafarat. Kalau di masa lampau tidak. Nah, para ulama juga membahas bagaimana kalau dia mengucapkan suatu sumpah kaitannya dengan masa datang, tapi kemudian dibarengi dengan ucapan insya Allah. Lalu kemudian dia langgar. Apakah yang seperti ini membayar kafarot ya? Ulama meng- eh, eh, para ulama mengatakan tidak. Jadi kalau dia mengaitkan itu di masa mendatang, dia mengucapkan sumpah, kemudian dia mengatakan insya Allah dan tidak dia kerjakan, maka dia tidak harus membayar kafarot. Ya, di antara yang berbau demikian adalah seperti Syekh Ibnu Utsaimin ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga yang lain-lain ya. Karena kata insya Allah itu ya jika Allah menghendaki. Jadi kalau dia tidak lakukan, ya tidak pada intinya dia tidak harus melakukan kafarat ya. Nah, makanya ini juga penting ya. Jadi untuk kita ketahui. Jadi kalau kita bersumpah ya memang seyogyanya kita barengi dengan insya Allah. Karena memang ya kita tidak akan mampu melakukan apa yang menjadi
sumpah kita kecuali jika Allah mengizinkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan mengucapkan insya Allah, kalau kita tidak melaksanakan hal tersebut, maka kita tidak harus membayar kafarat. Ya. Nah, apa yang menjadi kafarat ya? Jadi apa yang ketika seorang itu bersumpah kemudian tidak melakukan apa yang menjadi sumpahnya, dia harus membayar kafarat. Nah, apa bentuk kafaratnya? Bentuk kafaratnya adalah sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 89, di mana Allah Ta'ala berfirman, La yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum, walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman, fakaffaratuhu fakaffaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum, au kiswatuhum au tahriru raqabah, faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin. Dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadzu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Eh, Allah tidak menghukum kalian karena sumpah yang kalian ucapkan secara tidak disengaja. Tetapi Allah akan menghukum kalian karena sumpah yang kalian sengaja. Ya. Maka kafaratnya dari sumpah tersebut adalah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kalian makan kepada keluarga kalian, ya, atau kalian memberikan pakaian kepada mereka, atau kalian membebaskan seorang budak, ya. Budak di sini adalah budak yang mukmin, budak dari orang beriman. Siapa yang tidak mampu melakukan itu, maka dia harus berpuasa selama 3 hari. Itulah kafarat sumpah kalian apabila kalian bersumpah, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Demikianlah Allah Ta'ala menerangkan ayat-ayatnya kepada kalian agar kalian bersyukur. Ya. Jadi dalam ayat ini disebutkan eh, 3 hal yang menjadi pilihan kaitannya dengan kafarat sumpah. Yang pertama adalah memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa kita makan dan juga dengan makanan yang biasa kita berikan kepada keluarga kita. Ya. Jadi kalau kita makan biasanya beras dengan kualitas yang baik, nggak boleh ketika kita beri kepada orang miskin dengan kualitas yang di bawah itu. Ya, kalau kita biasa makan nasi Padang, ya yang kita kasih adalah nasi Padang juga. Ya, kita biasa makan pakai lauk yang lauknya itu lumayan, maka itu juga yang kita berikan. Ya, kalau kita biasa makannya pakai daging sapi, maka jangan ngasih daging yang kualitasnya di bawah itu, seperti daging ayam ya. Daging ayam kan lebih murah dibanding daging sapi. Intinya adalah yang biasa, yang memang biasa kita makan. Kemudian pilihan berikutnya adalah memberi pakaian kepada 10 orang miskin, ya, dengan pakaian yang layak, ya. Pakaian yang layak yang juga biasa kita pakai. Pakaian yang layak itu adalah pakaian yang menutupi aurat, ya, menutupi aurat. Untuk laki-laki dia menutupi aurat, untuk wanita juga dia menutupi aurat. Jadi nggak bisa mengasih pakaian misalnya kepada wanita, terus pakaiannya itu hanya eh, istilahnya tuh eh, gamisnya saja misalnya ya, atau eh, kerudungnya saja gitu. Jadi harus komplit kalau kasih pakaian untuk wanita. Kalau laki-laki yang penting dia bisa menutup auratnya. Eh, dan pakaian itu yang bisa dipakai untuk mereka sholat, ya. Jadi acuannya adalah memang diri kita sendiri. Kalau memang kita kondisinya kurang mampu, ya kita berikan pakaian yang biasa kita pakai, ya. Baju bekas kita pakai juga tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga adalah membebaskan seorang budak mukmin. Jadi 3 hal ini sifatnya pilihan. Mana saja yang dikerjakan itu nggak ada masalah, ya. 3 hal ini adalah pilihan, dan pilihan ini adalah satu hal yang harus didahulukan. Nah, kalau kita tidak bisa 3 hal ini, ya, misalnya kita dalam kondisi yang benar-benar secara finansial itu kekurangan, ya, nggak punya uang untuk ngasih makan 10 orang fakir miskin, tidak bisa ngasih pakaian juga, untuk membebaskan budak apalagi gitu kan, ya. Maka baru beranjak kepada pilihan selanjutnya. Apa itu pilihan selanjutnya? Pilihan selanjutnya itu adalah berpuasa selama 3 hari berturut-turut, ya. Jadi puasanya itu nggak boleh dijeda gitu ya.
Puasnya tetap berbuka, tapi ya harus dilakukan secara 3 hari berturut-turut. Kalau misalnya di hari kedua misalnya ya, dia udah puasa 2 hari, hari ketiganya dia nggak kuat puasa. Ya, misalnya ada kejadian kebetulan lagi sakit gitu ya di hari ketiga, ya ngulang lagi gitu ya, sampai dia berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Nah, jadi sampai di sini semoga bisa dipahami ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian ya, para ulama juga membahas tentang bagaimana kalau kafarat sumpah itu dikeluarkan dalam bentuk uang. Ya, apakah seseorang itu boleh untuk membayar kafarat sumpahnya dalam bentuk uang? Nah, di sini para ulama beda pendapat. Kalau kita merujuk pada pendapat dari mayoritas ulama, maka mereka berpendapat mengeluarkan kafarat dalam bentuk uang itu tidak dibolehkan. Ya. Jadi mengeluarkan dalam bentuk rupiah itu tidak dibolehkan. Harus dalam bentuk yang disebutkan dalam ayat tadi. Karena memang dalam ayat tadi hanya tidak menyebutkan tentang masalah uang gitu ya. Yang disebutkan masalah makanan, pakaian dan membebaskan budak. Ya. Kalau misalnya uang itu boleh, ya berarti ya cukup dengan uang aja. Atau ayat akan menyebutkan setara dengan salah satunya begitu ya. Tapi ternyata tidak. Berarti memang pilihannya hanya 3 tadi ya. Memberi makan, memberikan pakaian, membebaskan budak. Kalau nggak bisa baru berpuasa. Nah, adapun dalam bentuk uang maka tidak dibolehkan menurut pendapat dari mayoritas ulama. Ini kaitannya dengan hadis terakhir yang kita bahas dalam bab takwa. Nah, pada intinya adalah poin dari hadis tadi adalah kalau seorang itu bersumpah, kemudian dia melihat ada hal yang lebih baik, maka yang dianjurkan adalah dia membatalkan sumpahnya. Ya, jadi agama kita ini adalah agama yang solutif dan juga agama yang selaras dengan akal sehat, gitu ya. Kalau seorang udah kadung bersumpah, kemudian melihat ada hal yang lebih baik, ya kenapa nggak dilakukan saja yang lebih baik tersebut? Kan pertanyaannya, tapi kan dia sudah bersumpah, ya tinggal dibayar sumpahnya dengan kafarat. Ya, jadi ini tentu sangat logis dan juga sangat sejalan dengan akal sehat, gitu ya. Kalau ada yang lebih baik kok masih tetap bersikeras dengan yang kurang baik, ya nggak begitu. Kalau memang ada yang lebih baik, ya silakan lakukan yang lebih baik tadi. Nah, ini juga sepertinya mungkin penting juga ya untuk diketahui oleh para pemimpin. Karena saya takutnya para pemimpin kita itu jangan-jangan nggak tahu hal-hal begini ya. Para pemimpin itu kan kadang-kadang sebagian orang nggak peduli dengan janji-janjinya gitu ya. Dan mungkin juga ada sebagian sebagian lain yang peduli dengan janji-janjinya. Tapi dia tahu bahwasanya kalau janji ini dilaksanakan, eh, efeknya cukup besar untuk efek negatifnya. Dan ada hal lain yang lebih bagus untuk dijalankan dibandingkan apa yang sudah dia janjikan. Nah, dalam kondisi seperti ini ya berlaku hadis tadi. Artinya kalau dia sudah kadung janji, ya, saya akan melakukan A, B, C, D. Terus ternyata dalam perjalanannya dia melihat bahwasanya, oh, kalau melakukan A, B, C, D tadi yang sudah dijanjikan, ini kurang baik ini bagi rakyat. Yang lebih baik adalah melakukan Z, ya. Apalagi misalnya dia janjinya sudah pakai sumpah gitu kan, wallahi saya akan begini dan begitu misalnya gitu ya. Maka ya dia bayar kafarat sumpahnya dan dia lakukan apa yang lebih baik. Apalagi apa yang lebih baik ini tidak hanya berkaitan dengan kemaslahatan pribadi, melainkan berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak, kemaslahatan publik. Maka tentu yang seperti ini adalah lebih utama untuk dia beralih dari sumpahnya tadi kepada hal yang dia nilai lebih baik tadi. Dan tentu yang dimaksud dengan lebih baik ini adalah lebih baik bukan berdasarkan hawa nafsu tentunya ya. Bukan karena dia sekedar pengen yang itu, bukan. Tapi memang lebih baik dari segi pertimbangan maslahat, maslahatnya jelas ya. Atau lebih baik dari segi pertimbangan syariat. Karena memang syariat kita itu sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam I'lamul Muwaqqi'in bahwasanya syariat Islam itu dibangun di atas prinsip eh, jalbul masalih wa daf'ul mafasid.
Jadi syariat Islam itu pada prinsipnya dibangun di atas konsep untuk mendatangkan kemaslahatan sebanyak-banyaknya dan meminimalisasi kemudaratan serendah-rendahnya, ya kalau bisa sampai sampai hilang. Nah, ini adalah prinsip yang di atasnya dibangun syariat Islam. Ya, jadi sekali lagi ya, yang dianggap lebih baik itu tentunya bukan sekedar dari hawa nafsu, tapi memang secara pertimbangan maslahat yang dibenarkan oleh syariat. Eh, saya kira sampai di sini ya pembahasan tentang masalah bab takwa ya. Saya pause dulu sementara, nanti akan kita lanjutkan. Saya stop share dulu ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.